Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, Pusat Pendidikan Tinggi Islam. Berlokasi strategis di Padang Sidimpuan, mari kita lihat lebih dekat. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidimpuan. Dengan fasilitas representatif, salah satunya Auditorium Syekh Ali Hasan Ahmad Adari. Pemandangan kampus yang asri dan mendukung suasana belajar. Tersedia pula asrama putra bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Sukri Nasution selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kuala Hulu Aikanopat, sekaligus mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari dengan NIM 25210129. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kuala Hulu Aikanopat di kelas 11 dengan materi sumber utama hukum Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai materi kita pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang atau ketua kelas untuk memimpin doa. Seluruhnya siap gerak. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang maha silakan duduk kembali. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran anak Bapak hari ini. Berapa orang yang tidak hadir hari ini?
Untuk belajar hari ini kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Baik, siapa yang ingin memimpin lagunya? Jangan ke depan, pihak ke kanan. Baik teman-teman, silahkan duduk. Ya, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut ke materi, kita periksa dulu kebersihan, kerapian. Kelas kita ini periksa di dalam lacinya, di bawah kalau ada nampak sampah dibuang ke tempatnya. Silakan. Dan pakaiannya yang laki-laki dirapikan masuk baju. Udah oke? Baik. Terima kasih. Sudah bersih? Sudah. Ini udah kosong? Baik. Kita lanjut ya. Di sini Bapak ingin mengajak anak-anak Bapak agar taat kepada hukum-hukum Allah yang mana telah Allah berikan hukum-hukumnya kepada manusia. Sama seperti kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada aturan-aturan yang berlaku. Contoh di sekolah, banyak larangan-larangan dibuat oleh sekolah dan kita dituntut untuk mengikuti aturan itu agar sekolah kita diri kita bisa melewati kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sampai tamat dengan disiplin mentaati peraturan yang ada di sekolah. Begitu juga dengan peraturan yang diberikan Allah, yaitu hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Mari sama-sama kita mentaati aturan-aturan atau hukum-hukum dari Allah, yang mana kita disuruh untuk mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang diberikan Allah. Nah, termasuklah kita orang-orang yang bertakwa apabila kita sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang hukum taklid. Ada yang masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat. Apa aja hukum taklid? Ya. Hukum taklid itu Pak ada wajib, Ya. sunat, makruh, mubah, dan haram. Baik. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Jadi pertemuan kita terakhir itu membahas tentang hukum taklidi. Yang mana hukum taklidi itu yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat yang kelima mubah. Oke, baik. Coba ada yang bisa memberikan Bapak satu contoh tentang hukum taklidi wajib? Ya, silakan. Sholat 5 waktu. Yang lain selain sholat? Ya. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Oke. Kalau sunnah, ada yang bisa menjelaskan pengertian sunnah? Pengertiannya? Ya, oke. Sunnah adalah yang berpahala ditinggalkan tiada bersalah. Jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan Tiada bersalah. Alhamdulillah masih ingat pelajaran yang kemarin. Coba satu orang lagi berikan contohnya untuk sunnah.
Yang lain. Contoh sunnah. Betul. Ya. Puasa Senin Kamis, bagus. Baik, berarti masih ingat ya pelajaran kita semalam itu hukum taklifi, yang mana hukum taklifi ini diambil dari sumber hukum utama hukum Islam. Yang pertama, pendekatan Islam terhadap pencegahan pelanggaran hukum. Islam memiliki sistem hukum yang menyeluruh atau syariah yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial. Yang kedua, Pak, korupsi dalam perspektif Islam. Diharamkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Quran Surah Al-Baqarah Surah 88, larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Lalu pelaku korupsi termasuk dalam kategori gulul atau pengkhianatan terhadap amanah. Lalu Islam mendorong amanah, kejujuran dan akuntabilitas dalam mengelola harta. Yang ketiga, Pak, narkoba dalam perspektif Islam. Diharamkan karena termasuk dalam kategori kamar atau zat yang memabukkan, merusak akal. Tujuannya adalah preventif atau pencegahan, reformatif atau perbaikan pelaku, dan restoratif atau mengembalikan hak korban. Yang kelima, Pak, pendidikan dan keteladanan. Islam menekankan tarbiyah atau pendidikan moral sejak dini. Pemimpin dan orang tua harus menjadi teladan dalam kejujuran dan integritas. Baik, materi kita selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan kedudukan sumber hukum Islam. Yang pertama. Selanjutnya, membedakan karakteristik Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Selanjutnya, menganalisis kasus nyata dengan sumber hukum Islam. Dan terakhir, menyajikan solusi hukum melalui diskusi PBL. Itu tentang sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, dan satu lagi ijma. Nah, jadi Bapak jelaskan yang pertama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa, qara'a yaqra'u Qur'ana, itu secara bahasa, yang artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau dibaca. Tapi secara istilah, kalamullah atau perkataan Allah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, itu secara istilah, tapi secara bahasa tadi Al-Quran itu bacaan. Baik, selanjutnya ada hadis. Hadis ini perkataan Nabi Muhammad, perbuatannya, tingkah lakunya, dan ketetapannya. Itu disebut dengan hadis. Dan fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma dari khamar?" Apa itu khamar katanya? Rasulullah menjawab, khamar ialah hal yang memabukkan. Nah, timbul pertanyaan sama kita, apa-apa aja hal yang memabukkan itu? Untuk menyesuaikan, untuk mengkiaskannya di zaman Rasulullah. Nah, itulah yang kita ketahui dengan narkoba, sabu-sabu, ganja. Karena kalau kita cari ini, poin-poinnya ini, sabu-sabu, ganja, lem kambing, putau, ini tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terdapat dalam Al-Quran. Maupun dalam hadis. Jadi di mana ini terdapatnya? Ijma. Ijma lah yang mencari tahu apa-apa aja yang memabukkan zaman sekarang. Ya, khamar artinya tadi memabukkan. Baik, anak-anak Bapak bisa speaking. Ikuti Bapak ya, speakingnya ya. Ya, Bapak kesini speaking untuk cinta. Belum pernah dengar kan? Oke, ikuti Bapak. Bapak kasih dulu untuk pertama kali. Bapak yang tentukan. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua.
kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok memperhatikan video yang ingin Bapak tayangkan dan kalian simak, tonton baik-baik videonya, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, dan nanti cari tentang hukum yang berlaku kaitkan dengan hukum Islam. Karena video yang ingin Bapak tayangkan itu tentang hukum undang-undang Indonesia pemerintahan. Oke? Saksikan videonya. Dah. Perhatikan. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Kasus korupsi ini ditaksir mencapai kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka membuat daftar menteri lainnya yang juga tersandung kasus korupsi dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19. Setelah melihat video tadi, Bapak ingin bertanya bagaimana Islam mengatur hukum yang ada pada video tadi dengan mengkaitkannya ke hukum Islam. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Sebutkan nama, jawab. Saya Deja Adara yang mulia akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Islam mengatur hukum untuk mencegah permasalahan dari video tersebut. Islam mengatur hukum secara komprehensif melalui aturan, sanksi, dan pendidikan untuk mencegah pelanggaran seperti korupsi dan penyalahgunaan narkoba demi menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan bermoral. Oke, berikan tepuk tangan untuk kawan-kawan kita. Dengan Islam yang ada Al-Quran dan hadis yang berlaku dengan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Yang kalian amati tadi, dari video tadi, maka hukumnya sesuai dengan sumber hukum Islam yang tadi, Al-Quran, ijma, hadis, dan qiyas. Kaitkan sama dengan cerita yang ada di buku. Presentasikanlah hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sumber utama hukum Islam. Yang pertama, dari mana asal hukum Islam? Yaitu dari Al-Quran, ialah wahyu Allah dan hukum utama. Yang selanjutnya, hadis atau sunnah, ialah perkataan Rasulullah. Yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan ulama. Dan yang terakhir, qiyas, yaitu analogi atas hukum baru. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok kita. Tadi kita dengar presentasi dari teman kita kelompok 2, sangat bagus. Di situ ada poin tentang Al-Quran, ijma, qiyas, hadis. Ya, yang mana tadi ada salah satunya contoh sholat. Contoh sholat, bagaimana perintah Islam menyuruh kita sholat, bagaimana gerakannya atau bentuk sholatnya. Tadi dijelaskan bagaimana Rasulullah sholat, begitulah kita sholat. Hadisnya menjelaskan tadi yang dibacakan teman
firman dia tadi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, itu jelas perintah Nabi. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, saya ingin menjelaskan bahwasanya ada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini langsung perkataan Allah. Yang kedua, ada hadis. Hadis di sini perkataan Rasulullah atau perbuatannya atau tingkah lakunya atau apa yang dikerjakan Rasulullah, itu yang disebut dengan hadis. Yang ketiga, ijma. Ijma di sini kesepakatan ulama. Setelah Rasulullah wafat, maka ijma mengambil keputusan untuk membuat hukum yang baru, yang mana nanti hukum ini tidak melanggar dari Al-Quran maupun hadis. Contoh, Al-Quran, mushaf, yang untuk musyawarah menyatukan menjadi buku itu bukan di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu cuman Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, sahabat mencatat di lembaran-lembaran kertas, atau sebelumnya diulang berulang di daun-daunan, di bebatuan. Nah, biar Al-Quran ini tetap utuh, ketika Rasulullah wafat, maka ijma ulama sepakat bagaimana supaya kita buat Al-Quran ini tidak berserakan. Karena zaman itu sudah mulai canggih, sudah ada kertas, maka ulama sepakat untuk membukukannya, dibuat seperti buku. Nah, disinilah yang dimaksud dengan ijma, kesepakatan ulama setelah Rasulullah wafat. Dan terakhir, qiyas. Qiyas di sini ialah menyamakan kedudukan hukum yang lama dengan yang pada saat sekarang ini. Kalau ada kesamaan, contoh di zaman Rasulullah khamar, di zaman sekarang bir atau alkohol, arak, sabu-sabu, ganja, heroin, ini disebut khamar. Jadi disamakan dia. Sifatnya bagaimana? Memabukkan. Kalau khamar yang dimaksud dalam Al-Quran itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu dalil Al-Quran menjelaskan tentang khamar, berjudi, dan yang lain-lain. Nah, dikiaskan pada saat ini. Judi, kalau kita kiaskan tentang dalam ayat tadi, mengundi nasib dengan anak panah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Wal ansabu ini mengundi nasib dengan anak panah. Artinya taruhan. Kalau di zaman sekarang ya judi, bisa judi online dan lain sebagainya. Kalau di zaman dahulu ya buat sembara. Contoh memanah burung. Siapa yang bisa memanah burung itu tepat sasaran, maka dia akan memenangkan uang yang telah kita kumpul bersama tadi. Untuk terakhir ini penutup. Nah, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah ikut serta belajar hari ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat pada kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mohon izin apabila ada kesalahan terdapat dalam ucapan, kepada Allah Bapak mohon ampun, kepada anak-anak Bapak minta maaf. Akhirul kalam billahi fi sabilillah fastabiqul khairat.